ada orang tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Ada orang tahu mengumpulkan uang yang banyak tapi tidak tahu cara menikmati. Kenapa? Karena tidak tahu bersyukur. Hati manusia ini lebih luas dari isi dunia. Artinya seluruh dunia isi pada hati manusia, tetap akan kurang juga. Kenapa? Karena kita selalu tidak puas. Untuk mengisi itu hanya satu kata apa? Bersyukur. Latihannya di mana? Meja makan. Kepada satu Tuhan yang sama kita berjanji paling tidak untuk dua hal. Satu, kita berjanji menjadi suami istri yang setia. Tetapi pada Tuhan yang sama itu juga kita berjanji mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan ini. Kami mau bekerja dengan baik. Shalom saudara, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Kali ini kembali kita akan mendengarkan khotbah dari Bapak Pendeta Yandi Manobe STH dengan tema keluarga yang bersyukur. Bersyukur adalah sikap hati yang menghargai setiap berkat dan anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Semoga melalui khotbah ini kita dapat belajar bagaimana membangun dan memelihara sikap syukur dalam keluarga. Kiranya kita dikuatkan untuk selalu mengucap syukur dalam setiap situasi, melihat kebaikan Tuhan dalam setiap detail kehidupan, dan menularkan semangat syukur ini kepada setiap anggota keluarga kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Berkata atas rumah tangga, nyanyian siara. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Wajrige, shalom. Saya bersyukur sekali kan diberi kesempatan hari ini 4 kali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Di bagian yang paling pertama kita akan berbicara tentang keluarga, sebab tidak pernah kebetulan Tuhan memberikan kepada kita keluarga. Amin. Saya mulai dengan mengatakan ini, dan ini sebuah pertanyaan penting bagi kita. Apakah saudara bahagia? Yakin bahagia? Benar-benar bahagia? Lalu pertanyaannya adalah, bahagia seperti apa yang saudara maksudkan? Apakah karena kita punya istri cantik sekali lantas itu bahagia? Belum tentu juga. Ada banyak yang cantik bikin pusing kami suami. Apakah karena kita kaya sekali lantas bahagia? Tidak juga. Ada banyak orang kaya tambah gelisah. Pada akhirnya kita akan bertanya, apa kata Alkitab tentang kebahagiaan sebuah rumah tangga, dan cara untuk seperti itu apa? Pembacaan ini menarik. Kenapa? Kan dia kasih tahu ada 4 hal yang menjadi bagian penting kalau sebuah rumah tangga bahagia. 1, rumah tangga yang bahagia itu kalau takut akan Tuhan. Sama-sama 1, 2, 3. Kalau takut akan Tuhan. Suami-suami yang takut akan Tuhan tidak pernah akan menampar istrinya sekalipun dia terlalu marah. Di sini ada suami biasa tampar istri? Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa ditampar suami boleh angkat tangan. Jangan coba-coba berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab. Istri-istri yang takut Tuhan tidak akan pernah memaki suaminya sekalipun dia terlalu marah. Bahagia kan? Aman itu. 1, bahagia kalau apa? Takut akan Tuhan. Yang kedua, rumah tangga yang bahagia itu kalau makan dari jeripayah tangan sendiri. Sama-sama, kalau apa? Makan dari jeripayah tangan sendiri, itu bahagia. Pakai kalimat terbalik yang mengatakan, jadi orang-orang yang harinya harap pada warisan tidak akan bahagia. Anak-anak yang harap warisan itu tiap hari bangun tidur pertanyaannya hanya satu, kapan papa mati? Jadi kalau tiap hari hanya tanya kapan papa mati, kapan papa mati, kapan papa mati, lama-lama papa belum mati, dia mati duluan. Amin. Saudara tinggal di rumah yang fasilitas lengkap sekali, mewah sekali, tapi itu kalau belum dari hasil jeripayah tanganmu, belum bahagia. Saudara tinggal di rumah sendiri, ukuran hanya 3x3, tidak ada plafon, masuk langsung keringat. Tapi kalau itu rumah hasil jeripayah sendiri, saudara boleh tulis di situ, rumahku, istanaku. Bahagia kan? Saya ingat saya punya bapak, saya lahir besar di timur. Dulu tidak ada handphone, ada telepon rumah. Malam-malam orang telepon, selamat malam om, yuk, bisa bicara dengan Yandi. Papa bilang, Yandi tidak ada. Tapi betul ini dia tinggal di rumah ini. Tidak, dia hanya menumpang di sini. Karena itu terjadi beberapa kali. Terus saya tanya papa, sebenarnya saya ini anak siapa? Karena orang tanya, papa bilang dia menumpang di sini, menumpang di sini. Terus papa jawab dengan ringan saja,
Kamu anak laki-laki 3 orang. Kalau kakak yang pertama menikah satu perempuan, baru datang ke rumah ini, kan dia rasa rumahnya. Kakak kedua kawin satu perempuan, baru datang lagi ke sini, kan dia rasa rumahnya. Engkau juga kawin satu perempuan, baru datang lagi ke sini, kan rasa rumah. Kita tinggal tunggu kapan kamu 3 baku bunuh gara-gara ini rumah. Padahal rumah ini saya punya. Saya pikir-pikir yang masuk akal juga. Sudah 2. Pertama, rumah yang bahagia kalau apa? Takut Tuhan. Yang kedua, bahagia kalau apa? Makan dari jeripayah tangan sendiri. Yang ketiga, pembacaan tadi mengisyaratkan dengan baik. Rumah yang berbahagia itu adalah kalau istrinya seperti pohon anggur yang subur. Istrinya seperti ini lambang sukacita. Istri-istri itu kalau diingat suami bahagia. Suami mau tugas ke Surabaya, ke Jakarta, ke Denpasar, ke manapun, tinggal di hotel mewah, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa sarung bantal di mana? Rumah. Padahal mungkin bau ludah mungkin. Atau mungkin bau keringat, tapi dia ingat karena kesukaannya ada di rumah. Bahagia. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia punya badan mau subur atau tidak itu tidak penting. Yang penting dia menjadi sukacita bagi suami. Sudah 4. Yang terakhir, menurut pembacaan ini menarik. Rumah tangga yang bahagia adalah kalau anak-anaknya seperti tunas-tunas pohon zaitun. Pohon zaitun menghasilkan minyak zaitun, dan salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun ialah menyembuhkan luka. Kalau anak-anak dapat menyembuhkan luka dari orang tuanya, bahagia. Paling tidak ada 2 hal. Kalau harapan-harapan dan cita-cita orang tua bisa dipenuhi oleh anak-anaknya, bahagia rumah itu. Atau yang kedua, kalau benar-benar orang tuanya sudah lumpuh, sudah stroke, hanya di tempat tidur, hanya di kursi roda, kalau masih ada anak memperhatikan orang tuanya, bahagia. Ini menjadi penting bagi kita sekalian, saudara-saudara. Ini menjadi ukuran apakah 4 hal ini ada di dalam rumahmu atau tidak. Banyak orang yang ternyata hanya tinggal bersama tapi sesungguhnya tidak menikah. Banyak orang bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun bersama-sama sebagai suami istri, anak-anak, orang tua, tapi tidak mengalami ini. Sebelum saya masuk pada cara-caranya, saya ingin mengatakan, saudara-saudara, Tuhan Allah menciptakan manusia bukan sekedar membedakan di atas laki-laki dan perempuan saja, tidak. Ada pola-pola yang sengaja dibiarkan untuk dikelola. Biarkanlah mereka berbeda, tapi pengelolaan itu menjadi penting. Saya pernah kasih nikah satu pasang nikah, yang laki-laki umur 64 tahun, yang perempuan umur 20 tahun. Ngeri itu. Saya yakin jemaat yang datang bicara tentang beda usia yang signifikan itu 44 tahun. Dalam khotbahnya saya bilang begini, dalam sebuah pernikahan beda usia tidak penting. Yang lebih penting adalah mereka harus beda jenis kelamin. Itu lebih penting. Untuk apa sama-sama umur 30 tapi laki-laki semua? Pakai bahasa Kupang bilang mereka bakorek-bakorek saya itu. Tidak jadi apa-apa nanti begitu. Jadi mesti berbeda, tidak apa-apa. Lalu setelah berbeda apa yang Tuhan berikan? Ada pola-pola yang sengaja diberikan, dilepaskan oleh Tuhan. Biar kamu mengelola ini, supaya hal-hal itu bisa terjadi di dalam rumah tanggamu. Sebuah penelitian mengatakan, kalau pernikahan kita hanya didasarkan pada kecantikan, kemolekan, kegantengan, ini penelitian, hasil riset. Setiap 3 tahun kita mesti ganti pasangan. Setiap 3 tahun. Saya 14 tahun menikah, minimal saya 4. Apalagi kalau yang sudah 20. Tambah banyak nanti. Lalu pola-pola seperti apa sekarang? Dia kasih tahu. 1. Soal pola berpikir. Laki-laki itu cenderung rasional. Laki-laki cenderung rasional. Makanya laki-laki selalu bilang, kalau bicara laki-laki, suami-suami, bapak-bapak selalu bilang begini, saya pikir. Tapi yang ibu-ibu, yang perempuan lebih banyak pakai apa? Perasaan. Makanya ibu-ibu kalau bicara selalu bilang, saya rasa. Bayangkan kalau nikah 20 tahun, satu hanya saya pikir, satu hanya saya rasa. Lama-lama tetangga-tetangga bilang, sudah rasa kamu. Hidup tidak bisa pakai apa yang kita pikir saja. Penyeimbangnya adalah perasaan. Hidup juga tidak bisa pakai perasaan saja. Penyeimbangnya adalah saudara-saudara, saya melayani di satu pulau kecil di selatan NTT. Kami biasa ibadah rumah tangga itu, orang-orang satu kampung besar akan ikut di situ. Mereka buka tikar yang besar, kami pergi semua duduk bersila di situ, lampu yang paling besar taruh di mana yang pimpin ibadah. Hari Senin, hari Rabu, hari Jumat, 1 minggu itu dilakukan 3 kali. Hari itu saya pergi, jemaat sudah banyak-banyak, kami duduk di situ, kami mulai beribadah, saya mulai berkhotbah, mereka senyum-senyum, saya yakin ini pasti khotbah masuk. Yang menarik adalah kami selesai ibadah, mereka masih senyum-senyum juga. Saya jadi gelisah, saya tanya jemaat, kenapa kamu senyum-senyum? Mereka tambah senyum lagi. Terus saya tanya seorang pekerja gereja, diaken, saya bilang, saya pakai nama kampung, saya bilang, kamu tertawa-tertawa apa? Kamu senyum-senyum apa? Dia ambil satu pena, dia tulis di satu kertas kecil, dia datang kasih saya penasaran sekali. Saya coba buka, ternyata dia tulis, maaf, Bapak punya seliting tidak tarik gitu. Saya macam mau tampar dia itu.
kita 1 jam bersama-sama di sini, kau lihat ada masalah di saya, engkau diam-diam. Saya mau tanya saudara, kenapa dia tidak kasih tahu saya? Kenapa dia tidak kasih tahu saya? Soal apa? Hanya satu kata apa? Perasaan. Kalau itu terjadi sekarang saya tanya, tadi ibadah mereka baik? Tidak. Mereka terganggu dengan sesuatu yang hanya karena perasaan tidak mampu mereka sampaikan. Kadang-kadang karena hormat kita kepada seseorang, karena kedekatan kita perasaan menyampaikan sesuatu padahal kita tahu itu salah. Padahal itu tidak benar. Hanya karena ini perasaan. Untuk itulah seorang suami, seorang istri bersama-sama supaya menyeimbangkan antara apa yang dia pikirkan dan apa yang dirasa. Yang kedua, soal pola kerja. Laki-laki itu cenderung bekerja tunggal. Laki-laki cenderung bekerja tunggal. Suami-suami ini hanya pergi ke kantor saja, kami bapak-bapak hanya pergi ke kantor saja, tapi kalau kami pulang kami rasa kami telah kerja di seluruh dunia dan segala isinya. Kami merasa kami berjasa sekali itu. Terus pas ibu sampai, ibu sama anak-anak, saya keluar sedikit, kemana? Ketemu teman-teman, kasih tinggal kami sendiri. Tadi saya sudah kerja itu, satu. Suami-suami itu polanya tunggal. Kami di kampung itu, kalau tamu datang baru naik tangga terakhir, suami akan bilang kepada ibu, yuk, kopi. Padahal kopi tidak ada. Nanti setelah tamu pulang, ibu bilang begini, papa lain kali itu kalau mau bilang, tanya-tanya kami di belakang. Terus papa dengan santainya bilang begini, itu hari saya sudah beli itu. Iya, papa beli 6 bulan lalu. Papa pikir beli sekali untuk seumur hidup. Karena polanya tunggal. Beda dengan ibu-ibu. Ibu-ibu itu polanya jamak. Bangun pagi, bisa siap anak-anak ke sekolah, bisa siap suami, bisa sambil setrika, siap sarapan, siap makan siang, bisa sambil foto-foto, update status sekaligus. Saya tidak tahu tangan mereka ada berapa. Tapi itu bukan untuk dibandingkan, untuk dikelor. Saya ketemu banyak ibu-ibu, kalau ada di swalayan, sama-sama suami, kalau mereka sampai di kasir mau bayar, 53.500. Kalau ibu yang bayar, dia tanya berapa? 53.500. Dia buka dompet, cari-cari yang 50. Terus dia tanya lagi, berapa Pak? 3.500. Dia cari-cari lagi yang 3.000 lagi. Dia cari-cari lagi kalau boleh, ada yang kecil-kecil. Detail sekali. Beda kalau kami bapak-bapak bayar. Berapa? 53.500. Dia ambil uang berapa? Oh, tahu juga? Ya memang begitu, karena soal polanya. Ketiga, soal pola bicara. Laki-laki cenderung pendiam. Laki-laki cenderung pendiam. Secerewet-cerewetnya laki-laki, dia masih disebut pendiam. Sebuah penelitian mengatakan seorang laki-laki kalau satu hari bicara kira-kira 7.000 kata. Berapa ribu? Tapi seorang perempuan satu hari kalau bicara minimal sekurang-kurangnya 21.000 kata. Saudara bayangkan, suami 7.000, istri pagi-pagi anak-anak sudah pergi ke sekolah, suami sudah ke kantor, ibu tinggal sendiri di rumah, mau 21.000 sama siapa? Rata-rata suami pulang jam berapa ke rumah? Rata-rata suami sampai rumah jam berapa? Taruhlah jam 6 sore, ibu sedia mau kasih keluar yang 3.000 dulu. Terus dia sambut papa di pintu, papa dia buka, terus dia bilang, Pak. Terus papa bilang, hah? Di kantor tadi baik. Terus papa bilang, kau kepala kantor? Kalau pola komunikasi kita macam begini, saudara, saya kira kita sementara membangun sesuatu yang bermasalah dalam rumah tangga kita. Menara Babel tidak selesai dibangun bukan karena kurang uang, bukan karena kurang tenaga kerja, bukan karena kurang material. Hanya satu, karena terputusnya komunikasi di antara mereka. Komunikasi. 4, soal pola mengingat. Laki-laki itu cenderung cepat lupa. Kami suami-suami, kami laki-laki, kami bapak-bapak ini cenderung cepat lupa. Kami baru kunci mobil, jalan 30 langkah terus kami kaget. Tidak tahu saya kunci belum. Dia balik, dia kunci ulang. Karena cenderung cepat. Makanya ibu-ibu mohon maaf sekali. Kami bapak-bapak ini kalau di luar rumah kami lupa kalau kami ada istri. Maksudnya, kalau kami cerita sama teman, kami lupa kalau ada janjian dengan ibu mau keluar. Jangan terlalu negatif juga dengan kami lah. Laki-laki cenderung cepat. Tapi seorang perempuan ingatannya tajam sekali. Setajam. Kalau ada suami bilang kepada istrinya, Ma, orang seperti saya tidak pernah marah istri. Yang protes pasti istrinya. Tidak pernah apa? Memang tidak pernah. Pernah. Yang mana? Waktu itu. Waktu itu mana? Tahun 1900 itu dia ingat sekali. Jangan coba-coba sama istri. Saya ingat, saudara-saudara, kalau ada yang pernah punya pengalaman seperti saya, waktu masih kecil, siapa pernah periksa
saku-saku dari pakaian kerja atau pakaian keluar rumah dari orang tua. Kalau pernah periksa, saya kira kita sepakat. Yang paling banyak didapat itu di siapa punya? Papa punya. Papa pasti rupa 5.000, 10.000, 20.000. Jangan coba-coba periksa mama punya. Itu pekerjaan sia-sia. Dalam hal inilah mama seturut dengan Alkitab. Di mana hartamu berada. Oh, ibu-ibu tahu juga. Ibu-ibu ini kita pinjam tupperware-nya saja, dia hafal seumur hidup itu. Ingatannya tajam sekali. Saudara-saudara, kalau 4 hal ini dikelola dengan baik, berbahagialah engkau untuk hal-hal tadi. Sekarang, oke Pak Pendeta, lalu bagaimana caranya supaya pengelolaan itu bisa terjadi? Saya akan sebutkan secara cepat beberapa hal ini. Yang perlu kita lakukan hanya satu, tapi nanti poin-poinnya ada 1-2 yang ingin saya sampaikan. Supaya dia menjadi bahagia, dan hal-hal itu bisa dikelola dengan baik, lakukanlah hal ini, yaitu, makanlah bersama-sama. Duduklah bersama-sama di meja makan, itu suami, istri, anak-anak, orang tua, makanlah bersama-sama di situ. Bahagia. Anda boleh jadi orang yang sangat sibuk dimanapun, tapi jangan lupa makan bersama-sama dengan keluarga. Kenapa? 1, biasa kalau kita makan sama-sama mulai dengan apa? Pasti berdoa. Salah satu bentuk dari takut Tuhan itu adalah apa? Berdoa. Gimana kita berlatih bersama? Cukup di meja makan. Kalau ada makanan di situ, kami di kampung itu biar makanan banyak-banyak di situ. Babi di Kupang banyak begitu, saudara, tapi tidak akan ada yang berani ambil. Tunggu, Bapak Pendeta, semua sudah tersedia, mari kita berdoa. Kok Bapak Pendeta pimpin? Yang sudah pegang sekalipun tidak biasa doa makan, tapi karena ada rame-rame, orang tutup mata, dia ikut tutup mata. Dia buka mata separuh, masih tutup mata, dia tutup pulang sambil dia berdoa. Doa makan hanya berisi 2. 1, doa makan itu berisi sebuah ucapan syukur, ucapan terima kasih. Orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih tidak akan bahagia. Cara terbaik menikmati hidup ini adalah bersyukur. Saya mau tanya kepada kita dulu, bapak-bapak. Di sini tidak ada bapak-bapak. Bapak-bapak, terima kasih itu baik atau tidak? Baik. Kalau begitu saya tanya, siapa yang di rumah setelah istrinya siap sarapan, dia bilang, ibu, terima kasih? Ada. Makanya saya lihat ibu-ibu tertekan nih. Yang ada dari kami bapak-bapak, ibu siap sarapan, kami tidak terima kasih. Tapi kalau dia pergi ke warung, istirahat kantor, makan, sudah bayar lagi, terima kasih lagi. Terus dia janji itu orang, Mbak, besok saya datang lagi. Bagaimana mau bahagia? Saya mau bilang kepada bapak-bapak, coba sebentar atau sebentar malam pulang, di rumah, ibu siap sarapan, ibu siap makanan. Coba dengan yakin sekali, papa bilang kepada mama, sayang, terima kasih. Kalau itu bapak-bapak ucapkan, saya yakin-yakinnya ibu-ibu itu akan pikiran sekali. Paling tidak dia punya pikiran 2. 1, dia pasti berpikir begini, tidak tahu roh apa sudah naik saya ke suami, sampai tiba-tiba dia bisa ucapkan. Karena tidak pernah diucapkan. Atau yang kedua, jangan-jangan ibu pikir begini, jangan-jangan ini hari terakhir. Sampai tiba-tiba dia bisa ucapkan dengan baik. Di doa makan itu kita belajar apa? Terima kasih, bersyukur. Ada orang tahu menjadi kaya tapi tidak tahu menjadi bahagia. Ada orang tahu mengumpulkan uang yang banyak tapi tidak tahu cara menikmati. Kenapa? Karena tidak tahu bersyukur. Hati manusia ini lebih luas dari isi dunia. Artinya seluruh dunia isi pada hati manusia, tetap akan kurang juga. Kenapa? Karena kita selalu tidak puas. Untuk mengisi itu hanya satu kata apa? Bersyukur. Latihannya di mana? Meja makan. Di kampung di timur saya bilang begini, kamu kumpul uang banyak-banyak tidak pernah jalan-jalan ke Surabaya. Nanti satu saat di Surabaya baru telepon saya, pendeta, yo, saya di Surabaya, enak kok pesiar-pesiar. Tidak apa-apa. Terus saya di rumah sakit Dr. Sutomo, sudah dapat rujukan dulu baru datang ke sini. Karena dia tahu menjadi kaya, tapi tidak tahu menjadi bahagia. Amin. Kedua, doa makan itu adalah sebuah pengakuan, berisi sebuah pengakuan bahwa berkat-berkat yang kita punya ini Tuhan yang kasih bagi kita. Tuhan yang kasih. Kita yang tanam, kita yang siram sampai memberi pertumbuhan. Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Sepanjang orang tidak pernah mengakui bahwa berkat-berkatnya Tuhan yang kasih, dia tidak akan bahagia. Apalagi dia memberi persembahan. Ada orang kalau diberi persembahan di kampung itu dia lipat lagi. Pak, kenapa sampai begitu? Pak, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya bilang, iya, tapi saya tahu. Papa tahu apa? 1.000. Makanya yang kau simpan. Kalau 100.000 saya tidak yakin begini. Saya yakin engkau akan begini. Pakai batuk lagi. Saudara, sikap kita terhadap berkat lebih penting dari berkat-berkat. Banyak mata tertuju kepada berkat dan bukan kepada sumber berkat. Kan itu dia belajar makan bersama-sama supaya berdoa. Dan di situ dia mengerti hal ini. Itu satu. Di meja makan kita buat apa? Berdoa. Kedua, biasanya di meja makan orang buat apa?
Di meja makan orang buat apa? Ya makan. Di meja makan itu jangan buat yang lain-lain, makan saja. Kasih mati handphone semua, makan saja. Tidak usah tidur di meja makan. Meja makan mengajarkan kepada kita untuk tahu diri, tahu tempat. Kenapa banyak rumah tangga tidak bahagia? Karena tidak tahu diri, tidak tahu tempat. Masalah sedikit dengan suami, masalah sedikit dengan istri, masalah sedikit dengan ipar-ipar, masalah sedikit dengan mertua. Taruhnya di media sosial. Itu jadi kita punya masalah. Karena tidak tahu tempat. Latihannya cukup di meja makan. Saya marah kepada beberapa orang. Hei, kamu punya pakaian yang biasanya pakai di kamar tidur, jangan pakai datang ke gereja. Salah tempat. Saya tanya ibu-ibu yang perempuan, saya bilang, ibu-ibu, nona, boleh pakai pakaian yang mini-mini datang ke gereja atau tidak? Mereka bilang, boleh. Saya bilang, kenapa boleh? Karena Tuhan melihat hati, bukan melihat pakaian. Saya bilang, iya. Tuhan memang melihat hati, bukan melihat pakaian. Tapi saya pendeta ini, saya lihat pakaian, bukan lihat hati. Kok kira kau sendiri dengan Tuhan di sini? Kalau pakai begitu di sini, ini kami yang di depan ini kami pusing. Kami tidak lihat salah, lihat juga senang. Jadi supaya kita tahu tempat. Kadang-kadang kita tidak tahu tempat, kita tidak tahu diri. Dan latihan untuk itu tuh, latihannya cukup di meja makan. Kalau mau rumah tangga kita bahagia. Sudah dua. Ketiga, di meja makan orang biasa buat apa? Satu, berdoa. Dua, makan. Ada beberapa orang bilang, saya Pak Pendeta, saya sibuk Pak Pendeta. Jangan bawa pekerjaan kantormu ke rumah, jangan. Kalau mau kerja setelah suami atau istri atau anak-anak tidur, engkau kerja. Kalau tidak nanti jadi masalah. Pak, saya sibuk Pak Pendeta. Kalau engkau sibuk, kenapa menikah? Urus saja kesibukan, urus. Kenapa? Kepada satu Tuhan yang sama kita berjanji paling tidak untuk dua hal. Satu, kita berjanji menjadi suami istri yang setia. Tetapi pada Tuhan yang sama itu juga kita berjanji mensyukuri pekerjaan yang Tuhan berikan ini, kami mau bekerja dengan baik. Jangan buat begitu rupa sampai ada ketimpangan. Di kantor, kerja. Ketiga, di meja makan itu orang biasa apa? Komunikasi. Tidak mungkin duduk 1 jam di meja makan, semua hanya begini. Tidak mungkin. Pasti kan ada bicara kan? Semua orang kan pegang handphone sekarang. Sama-sama kita tahu kalimat ini. Handphone berhasil mendekatkan yang jauh, tapi menjauhkan yang kesempatan hari Minggu ini baru bisa bersama-sama dengan keluarga, duduk sebentar siang makan sama-sama, sudah di meja makan masing-masing asik sendiri, ketawa-ketawa sendiri lagi. Lalu saudara bilang saudara bahagia? Kasih mati handphone. Apalagi kalau ada di situ tiba-tiba ada telepon masuk yang suami angkat, terus dia langkah keluar sedikit, terus dia bilang, halo. Kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Rahasia negara apa yang terlalu sampai bicara harus pakai bisik-bisik? Halo. Di meja makan itulah kesempatan suami bertanya kepada istri, Mama, yo, kenapa ini sayur garam semua? Terus istri bilang, Papa minta maaf, Papa, tadi waktu Mama tumis ini sayur, Mama terlalu ingat Papa. Jadi Mama pikir Papa garam, Mama ambil taruh-taruh. Yang penting ada komunikasi. Di meja makan itu kesempatan Papa tanya kepada yang anak laki-laki, laki-laki, kau di sekolah dapat berapa? Saya dapat 10, Bapak. Kau hebat sekali, macam Papa, betul itu. Itu Papa sekali itu. Tanya yang perempuan, di sekolah dapat berapa? Papa tadi matematika susah, saya dapat 3. Aduh, kau macam Mama punya keturunan. Tapi yang penting komunikasi. Jangan tunggu mau mati berkomunikasi. Saya berkhotbah tentang buah roh, saya bilang ada satu unsur dari buah roh, yaitu kelemah lembutan. Saya bilang kami suami-suami di bagian timur Indonesia, kami hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Artinya ketika kami lemah baru kami mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit, sudah sengsara, mau mati itu tiba-tiba dia punya lembut sama istri, tiada tara itu. Dia bisa panggil istri, Mama, Tuhan terlalu baik. Itu kalau lemah. Kalau dia masih kuat-kuat, mabuk, tidak tidur malam, judi terus, kemudian istri bilang, Papa, berhenti sudah, Tuhan marah, ingat usia Papa, paling-paling mati. Itu jadi masalah itu, komunikasi. Ya, puji-puji sedikitlah kita punya istri lah. Ibu sudah pergi ke salon, sudah perawatan bagus-bagus lah, beli celana yang ada ketat, dia jalan 2-3 kali lewat suami punya depan itu ya, bicara 1 kalimat lah. Minimal bilang, Mama, macam mahasiswa saja. Nanti ibu bilang, mahasiswa apa? Mahasiswa DO ini. Tapi yang penting ada bicara. Ini ibu jalan binatang-binatang di situ terus, kau macam setrika rusak saja. Akhirnya dia foto dirinya, di-upload di media sosial, dia tunggu kapan ada yang bilang, luar biasa cantik. Lah,
Mungkin harus sedikit gombal-gombal juga, baiklah. Mama, buat teh dong. Oke, terus ibu bilang, manis, pas. Mama, ini teh mau manis atau tidak? Tidak lebih indah dari mama punya senyum itu. Oh, itu dia, apa? Coba kau ulang. Kita sudah kehilangan kata-kata yang indah itu. Kita sudah kehilangan. Dan di meja makan sebenarnya tempat kita belajar bersama. Amin kan? Oke, keempat. Saya mau tanya, kita boleh jawab. Kalau ikan tinggal 2, padahal orang di meja makan ada 4 orang. Anak 2 orang tambah papa mama. Padahal ikannya tinggal 2. Menurut saudara, siapa yang makan? Siapa yang makan? Siapa lagi yang makan? Tidak ada jawaban yang salah. Apakah mau biarkan anak yang makan? Tidak ada masalah. Apakah mau bagi supaya yang 4 dapat? Tidak ada masalah. Apakah karena mama yang goreng, mama dapat yang 1, terus kami 3 bagi yang 1? Tidak ada masalah. Apakah karena papa sakit, papa ambil 2, kami makan kosong? Tidak apa-apa. Tapi di meja makan itulah kita belajar mengingat orang lain. Belajar apa? Ya. Biasa rumah yang tidak bahagia itu kan satu tidak ingat yang lain. Anak-anak kita utus mereka sekolah jauh-jauh ke luar negeri dengan harapan mereka bisa selalu ada komunikasi. Ternyata mereka telepon pada waktu. Kira-kira begitu. Kalau masing-masing saling mengingat seorang dengan yang lain, ya jadi bagus. Karena ingat orang lain. Biasanya kita tidak saling mengingat, itu jadi soal kita. Bagaimana mau bahagia? Saudara-saudara, sebegitu pentingkah? Iya. Akan tiba waktunya seorang perempuan meninggalkan ayah ibunya untuk bersatu dengan suami. Begitupun sebaliknya. Sebegitu pentingnya itu keluarga, sampai keluarga yang paling penting orang tua saja kita tinggalkan untuk hidup bersama-sama. Kalau sudah tidak ada komunikasi, kata kunci dari sebuah relasi adalah komunikasi. Terakhir, saya melayani di satu pulau. Kami biasa makan di Emu Kelaga. Emu Kelaga itu artinya rumah panggung. Mau naik ke atas, kami buka sepatu, buka sendal, duduk bersila, makan di situ, makan di situ. Karena itu dilakukan terus-menerus, saudara-saudara. Setiap kali pulang kampung, lihat papa mama, kami makan di meja makan, saya punya kecenderungan angkat kaki. Setiap kali ini lutut lebih sedikit dari meja makan, papa selalu bilang begini, kau punya lutut bagus sekali itu. Kami makan sambil bicara, tapi kalau makanan masih ada di dalam mulut, kami paksa bicara, papa selalu bilang, suara dari mana, makan dari mana? Dan ulang beberapa kali, dan kemudian saya ambil kesimpulan. Ternyata, di meja makan itu kita belajar etika dan moral. Di meja makan kita belajar apa? Semua rumah tangga itu punya masalah. Bertengkar, berkelahi, semua rumah tangga ada. Tapi yang punya etika dan moral berbeda dengan yang tidak punya etika dan tidak punya moral. Dan belajarnya cukup di meja makan. Bangsa Israel dalam pembuangan ke Babel mengalami 3 persoalan serius. Pertama, secara politik nasional mereka tidak punya pemimpin. Semua tidak suka dijajah, tapi siapa mau pimpin siapa? Yang kedua, secara ekonomi mereka rusak parah. Karena mereka hanya jadi budak. Bekerja seharian itu untuk kepentingan para tuan. Yang ketiga, setelah bait Allah di Yerusalem dihancurkan, tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk belajar iman, etika, dan moral. Dengarlah seruan para nabi ketika mereka pulang ke Yerusalem. Pulanglah ke Yerusalem, pulanglah ke Yerusalem. Tapi sampai di Yerusalem, jangan urus duluan presidenmu, jangan urus duluan pemimpinmu, tidak usah urus duluan ekonomimu. Bangun duluan bait Allah, tempat di mana engkau belajar etika, iman, moral. Sebab apa? Kamu punya pemimpin, tapi kalau tidak punya etika, moral, dan iman, dia menghancurkan satu bangsa. Kamu boleh kaya raya, tapi kalau tidak punya etika, iman, dan moral, menghancurkan keluargamu. Ini nasihat yang luar biasa. Supaya bangsa ini tetap kuat. Ingat Tuhan, tapi tahu diri. Cukup lakukan itu. Terjadilah. Kenapa saudara-saudara? Saya kira dalam perjalanan rumah tangga ini kadang-kadang kasih sudah jadi dingin. Saya akhiri khotbah ini, saudara. Saya ingat, saya nasihat pada anak-anak muda. Saya bilang, anak muda, kamu kalau belum menikah, jangan buru-buru menikah. Nikmati dulu masa mudamu, pastikan baik-baik terus menikah. Kenapa? Karena kalau kamu menikah itu, paling tidak ada 2 hal. Pertama, yang namanya bulan madu, itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia punya madu sudah habis. Itu tinggal lebah saja. Dan itu kita repot nanti di situ. Tapi yang kedua, setelah menikah, ada banyak hal berubah. Waktu kita masih muda, pacaran dengan nikah itu berbeda sekali. Waktu masih pacaran, yang laki-laki bisa bawa bunga. Apalagi kalau bulan Februari, dia sembunyi di belakang begini, pakai berlutut dengan romantis sekali. Dia bilang apa? I love you. Itu pacaran. Sudah nikah, paling-paling dia pulang, dia bawa bunga pepaya. Itu pun dia buang di situ, dia bilang, kau tumis, kau makan, saya sudah dengan teman-teman. Berubah nanti. Waktu masih pacaran, yang perempuan berani terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu kau, ini batu. Pacaran. Sudah menikah, jalan sama-sama dengan istri-istri terantuk sedikit, dia marah, kau taruh mata di mana kau? Dasar turunan buta. Akan ada berubah. Waktu masih pacaran,
Yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong. Non, yuk, jatuh dulu. Dia mau pacaran. Sudah menikah, naik motor sama-sama, tabrak anjing, jatuh. Suami ambil motor, tidak ambil istri. Istri protes, papa bagaimana ambil motor, tidak ambil saya. Minta maaf sayang, mama sudah lunas tapi motor ini masih 17 kali ini. Akan ada banyak hal berubah kalau kita tidak biasa berlatih bersama. Ternyata kita hanya tinggal serumah. Dan kita bukan membangun sebuah pernikahan yang memuliakan Tuhan Allah. Amin. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Kesempatan kami belajar dari firman-Mu. Kami sangat terbatas, tapi kami percaya Tuhan tidak terbatas bagi kami. Engkau bekerja oleh Roh-Mu yang kudus. Bukan saja membuat kami mengerti firman-Mu, tapi lebih dari itu, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Diberkati semua yang datang hari ini. Kami berdoa biar firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami, dan firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, sekaligus terang bagi jalan kami. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.